Saya Haji Asif Polbihi, Ketua Panitia Daerah Muktamar ke-13 Jam'iyah Ahli Thariqah Matabar An-Nadiyah, yang insya Allah akan diselenggarakan pada tanggal 29 sampai tanggal 31 Desember tahun 2024. Insya Allah kami siap sam'an wa ta'atan untuk menjalankan seluruh tugas-tugas yang berkaitan dengan bagaimana penyelenggaraan acara Muktamar Jatman di Pekalongan pada tahun 2024 ini supaya lancar, aman, dan menghasilkan keputusan-keputusan yang untuk penguatan kelembagaan Jatman, sekaligus mengangkat, mudah-mudahan juga terpilih kembali Rois Am kita Maulana Habib Muhammad Mufti bin Yahya untuk menjadi Rois Am Jatman kembali. Berarti ini secara tidak langsung pemberontakan secara administrasi kepada PBNU. Tahun 2019 Jatman sudah daftarkan kepada Kemenkumham, yang berarti sudah berdiri sendiri, tidak ada intervensi dari PBNU. Allahu Akbar. Berarti PBNU telah dibodohi selama ini oleh yang terhormat Habib Lutfi bin Yahya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, sudah positif bahwa Habib Lutfi bin Yahya ini mendaftarkan Jatman ke Kemenkumham. Dengan didaftarkannya Jatman ke Kemenkumham, ini menjadi permasalahan besar di NU. Kenapa? Dengan didaftarkannya Jatman ke Kemenkumham, ini berarti Jatman berdiri sendiri dan PBNU tidak punya hak untuk ikut campur di dalamnya. Berarti PBNU telah dibodohi selama ini oleh yang terhormat Habib Lutfi bin Yahya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bahkan indikasi ini sudah jauh-jauh sebelumnya itu diketahui. Seperti contoh, PBNU sudah mengambil alih Jatman dalam forum silaturahmi di Surabaya. Ketum PBNU sudah mengambil alih. Dengan diambil alihnya Jatman oleh ketum PBNU, berarti Jatman tidak punya hak untuk ongkrek-ongkrek di dalam NU. Namun faktanya Jatman ingin mengadakan muktamar tandingan. Saya Haji Asif Polbihi, Ketua Panitia Daerah Muktamar ke-13 Jam'iyah Ahli Thariqah Matabar An-Nadiyah, yang insya Allah akan diselenggarakan pada tanggal 29 sampai tanggal 31 Desember tahun 2024. Insya Allah kami siap sam'an wa ta'atan untuk menjalankan seluruh tugas-tugas yang berkaitan dengan bagaimana penyelenggaraan acara Muktamar Jatman di Pekalongan pada tahun 2024 ini supaya lancar, aman, dan menghasilkan keputusan-keputusan yang untuk penguatan kelembagaan Jatman, sekaligus mengangkat, mudah-mudahan juga terpilih kembali Rois Am kita Maulana Habib Muhammad Mufti bin Yahya untuk menjadi Rois Am Jatman kembali. Dan ini adalah fakta. Dan ternyata tahun 2019 Jatman sudah daftarkan kepada Kemenkumham, yang berarti sudah berdiri sendiri, tidak ada intervensi dari PBNU. Berarti ini secara tidak langsung pemberontakan
secara administrasi kepada PBNU. Kalau ada hal demikian ini masih husnudon dan tenang-tenang saja, itulah yang menjadi orang-orang Nahdliyin ini tidak habis pikir. NU adalah organisasi besar yang selama ini mulai dari ranting sampai ke atas itu sangat taat kepada aturan dan tegas. Namun kali ini ada pelanggaran, ada kejahatan di dalam NU dari orang-orang sebelah. Justru PBNU tidak mau bertindak apa-apa. Harusnya tegas. Harusnya tegas. Inilah yang disayangkan. Ada apa sebenarnya ini? Sahabat muslim dimanapun berada, sejujurnya memang NU ini adalah dikuasai oleh Ba'alwi, terutama di kepengurusan PBNU. Banyak para habaib yang dari orang-orang pribumi seperti Yang Mulia Kiai Haji Miftahul Akhyar, terus dari Ketum PBNU Yang Mulia Kiai Haji Yahya Setakof, benar-benar tidak punya daya untuk menghadapi para habaib di PBNU. Kalau memang sejujurnya ketok palu atau keputusan terakhir di dalam kepengurusan PBNU ada pada Rois Am. Apapun kalau Rois Am tidak setuju, yakin Ketum PBNU tidak akan berkutik. Namun Rois Am ini termasuk pada barisan orang-orang Ba'alwi, sehingga Ketum PBNU menjadi tidak berkutik di dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Ba'alwi. Contoh, Habib Lutfi yang benar-benar nyata melanggar, tidak ada tindakan apapun. Justru Kiai Haji Marzuki Mustamar yang pernah kita dengar beliau kader NU terbaik, langsung disikat habis. Ini adalah fakta. Tapi kepada Habib Lutfi bin Yahya belum ada yang berani. Inilah PBNU menunjukkan sudah dikuasai oleh Ba'alwi atau NU sudah diba'alwikan, semacam itu. Kalau NU ini tidak diba'alwikan, logika akal sehatnya dalam menyikapi permasalahan nasab habaib itu harusnya ada di tengah. Kenapa? Yang terlibat di dalam permasalahan nasab ini adalah semuanya orang NU, baik yang pro habaib atau yang pro Kiai Imad, ini adalah orang NU. Sedangkan kedua kubu ini, yaitu yang pro habaib dan pro Kiai Imad, semuanya ada dalam naungan NU. Namun PBNU dengan tegas beserta Rois Am mendukung Ba'alwi, yang tentunya pendukung Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang mayoritas ini adalah orang-orang pribumi, hengkang dari keputusan tersebut dan tetap beriktikad bahwa habaib Ba'alwi di Indonesia ini bukan keturunan Rasulullah, bahkan hakul yakin. Berdasarkan apa? Penelitian kitab nasab, penelitian sejarah, dan kajian ilmiah tes DNA. Kalau memang habaib Ba'alwi di Indonesia ini adalah keturunan Rasulullah, dites dengan apapun pasti terverifikasi menjadi keturunan Rasulullah. Kalau bukan keturunan Rasulullah, ya bagaimanapun dites, ya tidak akan menjadi keturunan Rasulullah. Karena semua itu berdasarkan ilmiah atau ilmu pengetahuan. Sahabat muslim dimanapun berada, seakan-akan di mana Ba'alwi habaib itu berada akan menjadi kacau semua permasalahan. Di tempat itulah akan terjadi kekacauan dari zaman ke zaman. Sehingga seakan-akan kalau ada pertanyaan
PBNU itu pilih Mbak Alwi apa pilih Kiai Haji Imaduddin Usman CS? Tentu di sini Ketum PBNU tidak berani memberikan keputusan. Kalau sebenarnya harusnya pilih pro Kiai Imad. Karena apa? Yang pasti NU bersama orang-orang pribumi Indonesia ini adalah yang paling benar. Karena apa? Gusmus Mustasar PBNU sudah menyampaikan NU itu milik orang Indonesia yang beragama Islam, bukan milik orang asing yang beragama Islam yang kebetulan di Indonesia. Itu atau dibalik-balik sama, dalam arti milik orang asing di Indonesia yang kebetulan beragama Islam, sama ya seperti Mbak Alwi. Mereka tidak punya hak sebenarnya sama NU. Dengan terverifikasinya mereka ini bukan keturunan Rasulullah, mereka ini tidak masuk di dalam jalur-jalur NU, apalagi dimasukkan ibadah-ibadah mereka ke akidah NU, tidak masuk. Mereka itu tidak cenderung umroh dan haji, cenderungnya adalah ziarah ke tarim. Ini fakta ya. Ini ajaran sesat, ini sesat, menyesatkan. Yang benar itu ya umroh dan haji. Ya benar, tidak mengatakan begitu, tapi bahasa mereka itu adalah mengarahkan lebih baik ke tarim daripada umroh ke Makkah Madinah. Pasti ini sesat, pasti sudah. Dan ini sudah banyak yang terpengaruh. Kenapa kita semua orang-orang NU diam, tidak bertindak? Itulah harusnya dikatakan apa? Pembesar-pembesar NU mengetahui orang-orang Nahdliyin dibodohi secara akidah, dibodohi secara akidah orang-orang Nahdliyin. Kenapa? Dikasih cerita Faqih Muqaddam. Faqih Muqaddam menurut mereka lebih hebat dari Syaikhul Qadir Jailani. Itu urusan mereka, tapi di NU ini adalah melanggar akidah NU. Tidak boleh dimasukkan ke NU. Besar, ini larangan besar. Termasuk mereka yang lebih hebat dari Imam Syafi'i ini juga tidak boleh diajarkan kepada orang-orang NU. Fakta ini. Bahkan salah satu habaib di Indonesia ini justru mengaku yang pantas menjadi muridnya, yaitu imam madhab yang 4 ini justru adalah tidak masuk terhadap logika akal sehat manusia yang sehat. Tidak masuk akal sehat orang yang sehat ini. Jadi apa harus dikatakan apa lagi? Masa orang-orang mutakhirin di akhir-akhir zaman ini kehebatannya lebih dari imam 4 madhab? Itu mustahil. Mustahil, tapi ini diajarkan di NU. NU ini sudah diobrak-abrik, dilululantahkan, mulai dari kepengurusannya, mulai dari jamaahnya sudah hancur lebur, tidak karu-karuan di 1 abad NU yang barusan kita rayakan kemenangannya. Ini adalah fakta. Saat ini faktanya NU itu adalah menjadi NU Ba'alwi. Dan Pro Kiai Imad masih berusaha untuk menyaring, memurnikan NU dari orang-orang Ba'alwi yang notabene mereka ini adalah orang-orang penjajah, didatangkan oleh Belanda dulu. Fakta sejarah ini didatangkan oleh Belanda mereka itu, dan sampai hari ini mereka masih tersisa. Dan anehnya mereka justru menjadi raja dari para ulama Nusantara di Indonesia. Ini sungguh memalukan. Dan para ulama Indonesia menjadi antek-anteknya seperti penjajahan zaman dulu. Banyak ulama-ulama atau orang-orang Indonesia yang menjadi antek-antek Belanda. Sahabat muslim dimanapun berada, inilah ironi yang terjadi di akhir tahun 2024, tepatnya akhir November
tahun 2024. Banyak kekacauan secara akidah NU, namun pengurus-pengurus NU terutama di PBNU, para sepuhnya ini tidak berani mengambil tindakan tegas karena sudah kerasukan akidah-akidah Ba'alwi. Sahabat muslim dimanapun berada, kalau memang Ba'alwi Habaib di Indonesia ini memang keturunan Rasulullah, yakinlah kalau dites DNA pasti J1. Faktanya mereka itu kalau dites DNA menjadi G. Apa G? Yaitu Yahudi Askenazi. Kenapa bisa menjadi Yahudi? Karena asalnya mereka adalah Yahudi Askenazi, orang-orang Yahudi yang menjadi pelarian yang akhirnya berada di Yaman, semacam itu singkat sejarahnya. Sahabat muslim dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.